Yo halo para kaum santuy, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, oke? Film kita kali ini diangkat dari kisah nyata yang berjudul Kumiko the Treasure Hunter yang rilis tahun 2014, di mana bercerita tentang seorang wanita yang terobsesi dengan harta karun dari sebuah film yang dia tonton. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang berjalan di tepi pantai dengan membawa selembar peta kain. Ia menjelajahi goa yang ada di sana dan menemukan sebuah kaset di bawah batu yang kemudian ia simpan di bawah sofa. Wanita ini bernama Kumiko. Kumiko tinggal di sebuah apartemen kecil di Tokyo bersama kelincinya bernama Bunzo. Ia merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan. Namun Kumiko tampak kesulitan dalam bergaul. Ia selalu menyendiri. Suatu hari saat pulang bekerja, Kumiko tidak sengaja bertemu dengan Michi, teman sekolahnya. Michi lalu mengajak Kumiko untuk bersantai di kafe. Kumiko malah menolak. Ia bahkan harus didesak untuk memberikan nomor telepon. Setelah sampai di apartemen, Kumiko memutar kaset yang kemarin ia temukan. Kumiko menonton sambil sesekali mencatat di bukunya. Kaset itu menceritakan tentang pencarian harta karun. Keesokan harinya, Kumiko mendapat telepon dari sang ibu yang berkata akan mampir ke rumah karena Kumiko tidak pernah mengangkat telepon dan membalas emailnya. Kumiko berbohong pada ibunya dengan alasan ia sibuk dan akan mendapat promosi jabatan. Ibunya menyuruh Kumiko untuk kembali ke rumah untuk menghemat biaya hidup. Kumiko hanya bisa diam. Setelah itu, Kumiko pergi ke sebuah perpustakaan. Ia tampak tertarik pada sebuah buku. Kumiko nekat membawa kabur buku itu, tapi ia tertangkap basah oleh petugas keamanan. Saat ditanya, Kumiko berkata belakangan ini ia mempelajari kekayaan yang belum terungkap dan masih terkubur di Amerika. Sekarang ia harus mempelajari dari film Amerika karena ia merasa takdirnya adalah untuk mengungkap hal tersebut. Karena tidak tega, petugas merobek halaman yang diperlukan Kumiko. Scene berpindah ke kantor di mana seperti biasa Kumiko membuatkan teh untuk atasannya yang bernama Pak Sakagami. Tapi kali ini Kumiko diberi beberapa pertanyaan karena para karyawan lain menganggap sikap Kumiko semakin aneh. Di usianya yang sudah 29 tahun, Pak Sakagami menyarankan untuk segera menikah. Beliau bahkan sempat menyangka Kumiko menyukai sesama jenis karena rata-rata wanita di sana sudah menikah saat berusia 25 tahun. Pak Sakagami secara tidak langsung seperti mendesak Kumiko segera menikah dan berhenti bekerja untuk memberi peluang kerja pada gadis-gadis muda. Seusai bekerja, Kumiko mampir ke tempat laundry mengambil cucian yang dititip Pak Sakagami. Karena kesal, Kumiko malah membuang cucian itu ke tempat sampah. Kumiko kemudian menemui Michi di sebuah kedai. Michi datang bersama anaknya yang bernama Mayo. Saat Michi ke toilet, Kumiko hanya diam menatap Mayo. Lalu tiba-tiba ia pergi meninggalkan Mayo sendirian. Ia membeli makanan Bunzo kemudian langsung pulang ke apartemen. Kumiko kembali menonton film yang sama, yaitu film Fargo. Ia percaya film Fargo diangkat dari kisah nyata, sehingga Kumiko terobsesi untuk mencari harta terpendam yang dikisahkan di film tersebut.
Saking seringnya diputar ulang, kini kasetnya sudah rusak. Demi melanjutkan misinya, Kumiko rela membeli DVD player. Ia terus mengulang bagian yang sama di mana sang pemeran utama mengubur banyak uang di suatu tempat di Fargo, Minnesota, yaitu sebuah negara bagian di Amerika. Kumiko membuat peta lokasi tersebut dengan kain sulam. Shin berpindah ke kantor. Kumiko dipanggil Pak Sakagami karena selalu masuk terlambat beberapa hari belakangan. Pak Sakagami tidak memarahi Kumiko. Ia memperkenalkan karyawan baru sekalian menyuruh Kumiko membelikan kado ulang tahun pernikahan mereka dengan kartu kredit perusahaan dan membuatkan teh seperti biasa. Tapi kali ini Kumiko mencampur teh itu dengan ludahnya. Singkat cerita, Kumiko melepaskan Bunzo ke alam bebas karena ia akan memulai misinya mencari kekayaan yang terkubur di Amerika. Bunzo tidak kabur, tapi Kumiko sampai berteriak agar Bunzo segera pergi. Akhirnya, Kumiko menaruh Bunzo di dalam kereta api dan melepas teman satu-satunya itu dengan sangat tragis. Shin kemudian berpindah di mana Kumiko kini telah tiba di Minnesota. Selanjutnya ia mencari lokasi Fargo sendirian berbekal informasi dari agen travel. Setelah turun di bandara, Kumiko menaiki bus. Di perjalanan, bus yang ia tumpangi mengalami kempes ban sehingga Kumiko memutuskan untuk turun meski cuaca di luar sangat dingin. Kumiko terus berjalan hingga sebuah mobil menghampirinya menawarkan bantuan. Pengemudi mobil itu seorang wanita. Ia membawa Kumiko mampir ke rumahnya untuk beristirahat. Ia juga membuatkan segelas coklat hangat untuk Kumiko. Wanita itu ternyata hanya tinggal sendirian. Suaminya telah meninggal saat perang dan anaknya tinggal di California. Mereka kemudian berbincang sebentar. Saat mengetahui Kumiko ingin ke Fargo, ia menyarankan agar Kumiko pergi ke tempat lain karena cuaca di sana lebih dingin. Ia menawarkan Kumiko untuk menginap dan berjanji besok akan menemani Kumiko jalan-jalan tetapi bukan ke Fargo. Mendengar hal itu, Kumiko diam-diam kabur lewat jendela dan melanjutkan perjalanannya. Setelah cukup jauh berjalan, Kumiko mampir ke sebuah restoran sekaligus toserba, lalu menyewa kamar. Karena tidak bisa tidur, Kumiko menelpon ibunya. Terlihat dari percakapan ini, ibu Kumiko sangat berharap Kumiko segera menikah. Kumiko menjadi kesal dan ia tidak jadi bercerita pada ibunya dan segera menutup telepon. Pada keesokan harinya, saat akan check out, pemilik penginapan memberitahukan bahwa kartu kredit yang dibawa Kumiko tidak dapat digunakan. Kumiko menggunakan kartunya yang lain, tapi ternyata sama saja. Kumiko lalu minta izin untuk mengambil uang tunai. Ia menutupi tubuhnya dengan selimut penginapan lalu pergi begitu saja. Namun, beberapa saat kemudian ia dibawa oleh Pak Polisi bernama Caldwell karena ada yang melapor melihat wanita berkeliaran dengan selimut. Kumiko meminta Pak Caldwell mengantarnya ke Fargo. Ia juga menunjukkan peta-peta yang ia bawa. Pak Caldwell tampak kebingungan. Akhirnya Kumiko mengajaknya untuk menonton film Fargo agar Pak Caldwell mengerti apa yang ia maksud. Pak Caldwell meyakinkan Kumiko bahwa itu hanyalah film dan harta karun yang ditampilkan bukan hal yang nyata. Tapi Kumiko bersikeras di sana ada harta karun yang akan menjadi miliknya.
Pak Caldwell kemudian mentraktir Kumiko makan. Saat Pak Caldwell mengambil peta kota di dalam mobil, Kumiko menelpon ibunya dengan telepon umum untuk meminjam uang. Tapi ibunya malah marah-marah karena kantor Kumiko melaporkan bahwa Kumiko kabur membawa kartu kredit perusahaan. Kumiko difitnah oleh atasannya sendiri. Ia berusaha menjelaskan pada ibunya namun sia-sia. Kumiko lalu menutup telepon dan menangis. Ia kemudian kembali ke dalam restoran tanpa bisa menahan perasaannya. Melihat hal ini, Pak Caldwell merasa bersalah. Ia mengira Kumiko menangis karena dirinya. Pak Caldwell berusaha menenangkan Kumiko. Ia berjanji akan membantu. Pak Caldwell kemudian membelikannya pakaian dan juga sepatu. Kumiko malah melakukan hal yang tidak terduga. Ia mencium Pak Caldwell untuk berterima kasih. Pak Caldwell sangat kaget karena ia sudah beristri dan memiliki 2 orang anak. Ia hanya mencoba membantu Kumiko karena kasihan padanya. Ia menegaskan harta karun itu tidak benar-benar ada. Kumiko menjadi marah dan kabur dengan taksi menuju Fargo. Stop. Sesampainya di Fargo, Kumiko lari begitu saja tanpa membayar. Ia berlari ke dalam hutan. Sialnya, Kumiko dikejar anjing yang kemudian mengambil kaset Fargonya. Kumiko sangat kesal dan ia lalu meneruskan pencariannya. Kumiko melihat ada sebuah tas di balik lantai es. Kumiko berusaha memecahkan lantai es dengan peralatan seadanya di tengah cuaca yang sangat dingin. Ia tidak peduli wajahnya mulai pucat. Namun yang ia temukan hanyalah sampah. Kumiko terus berjalan tanpa arah dan juga tujuan di tengah badai salju. Hingga keesokan harinya, badai pun sudah mulai mereda. Kumiko lalu terbangun tanpa merasa menggigil seperti sebelumnya. Ia menaiki kereta gantung dan melihat-lihat pemandangan dan berjalan dengan penuh semangat. Akhirnya, Kumiko menemukan lokasi yang ia cari. Ia mulai menggali dengan semangat dan menemukan sebuah tas berisi banyak sekali uang. Kumiko berhasil menemukan yang ia cari dan untuk pertama kalinya Kumiko tersenyum lebar. Terlihat juga Bunzo yang sedang bersamanya. Kumiko tampak sangat bahagia bersama Bunzo di dunia yang berbeda. Dan film Kumiko The Treasure Hunter pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. By the way guys, seperti yang Mimin bilang di awal kalau film ini diangkat dari kisah nyata. Dan kisahnya sempat menjadi pembicaraan publik pada awal tahun 2000-an. Ketika yang bersangkutan ditemukan tewas di Minnesota saat hendak mencari harta karun melalui petunjuk yang didapatnya dari film garapan Coen Brothers yaitu Fargo tahun 1996. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan kebahagiaan itu tidak diukur dari berapa banyak harta yang kamu miliki, tapi seberapa bersyukurnya kamu dengan apa yang kamu miliki sekarang. Dadah.